pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 7 B, C, D, dan E SMP Negeri 20 Surakarta. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Kristiana dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran PPKN. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat? Ya, Ibu juga sehat. Kita patut bersyukur kalau pada masa pandemi ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, kalian tetap jaga kesehatan, tetap prokes, dan tetap semangat untuk belajar. Baik anak-anak, untuk agenda kita hari ini itu kita akan membahas PR pada minggu yang lalu saat kita Google Meet, tapi Ibu memberikan PR. Kemudian kita mereview materi sebelum melanjutkan pembelajaran. Ketiga, kita masuk pada tema atau yang C pada hari ini, yaitu semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku yang Ibu kasihi, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa lebih dahulu agar apa yang kita pelajari itu bisa kita terima karena campur tangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak boleh sombong untuk diri kita sendiri. Saya tanpa Tuhan bisa tidak akan, ya itu mustahil. Tapi dengan campur tangan Tuhan kita dimampukan untuk belajar. Berdoa menurut agama kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik anak-anak, kita masuk dalam pembahasan PR. Kemarin soalnya Ibu memberikan soal supaya kalian mengisi pada kolom yang sudah tersedia. Kemarin ada 5 kolom ya. Yaitu membedakan atau mencari perbedaan BPUPKI atau Dogoritsu Sunbi Kosakai dan PPKI Dogoritsu Sunbi Inkai. Ya, ditanyakan di situ dalam pernyataannya kapan waktu pembentukannya BPUPKI dan PPKI. Anak-anak banyak yang dikatakan tidak tepat ya pada saat mengerjakan. BPUPKI dibentuk oleh Jepang ya, pada tanggal 1 Maret 1945. Kalau ada yang mengisi 29 April 1945 itu pelantikannya atau peresmiannya. Ya, jadi dibentuknya, kalau rumah itu dibangunnya 1 Maret 1945. Sedangkan PPKI yaitu tanggal 7 Agustus 1945. Jadi setelah BPUPKI dibubarkan tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI. Tetapi PPKI bukan lagi buatan Jepang, ya tidak diakui rakyat Indonesia buatan Jepang karena ya pengurus PPKI dan anggotanya menambahkan 6 orang anggota dari masyarakat Indonesia, yaitu tanpa izin pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua, susunan pengurusnya. BPUPKI ketua, pengurus itu ketua, wakil, kalau ada sekretaris, bendahara, penasehat, nah itu namanya pengurus, ya, pengurus intinya. Yaitu ketuanya BPUPKI Rajiman Widyodiningrat, wakilnya RP Suroso itu dari Indonesia, orang Indonesia, dan Isi Bangase Yoshio itu dari Jepang atau orang Jepang. Nah, kalau PPKI siapa? PPKI ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan penasehatnya KRT Rajiman Widyodiningrat. Kemudian tugasnya, tugas BPUPKI itu
yaitu menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Karena Indonesia sudah punya saat itu syarat-syarat, ya, beberapa syarat yang tinggal diresmikan. Kemudian waktu persidangan untuk BPUPKI, sidangnya ada 3, 2 resmi, 1 tidak resmi. Yang resmi sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sedangkan tidak resmi karena dilaksanakan pada masa reses, masa mereka istirahat sebetulnya, tapi dimanfaatkan untuk berjuang, ya, dengan mengadakan atau membentuk panitia kecil atau yang disebut panitia 9. Nah, panitia 9 ini berhasil berjuang, yaitu pada saat itu merumuskan tujuan negara Indonesia merdeka, yang kemudian hasilnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, atau bisa disebut juga Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Karena di situ ada tujuan negara Indonesia merdeka dan tercantum juga Pancasila. Sedangkan PPKI ini sidangnya 3 kali. Yang pertama tanggal 18 Agustus 1945, sidang kedua tanggal 19 Agustus 1945, sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Dan hasil sidang pertama BPUPKI menghasilkan apa? Usulan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila itu makanya dikatakan lahir tanggal 1 Juni 1945. Kemudian yang kedua hasilnya Piagam Jakarta yang dihasilkan pada tanggal 22 Juni 1945. Yang ketiga, dalam sidang kedua, rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk di situ pembentukan U45. Jadi ya, kalau kalian menjawab usulan rumusan dasar negara, Piagam Jakarta, dan rancangan Undang-Undang Dasar, itu sudah betul. Kemudian sidang PPKI, sidang pertama, menetapkan UUD 1945 atau mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar, ya, 1945. Kemudian yang kedua menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dan yang ketiga akan dibentuk Komite Nasional atau pembentukan Komite Nasional. Kemudian sidang yang kedua ini di sini tidak Bukres cantumkan karena panjang. Hanya sidang pertama saja kalian jawab, itu sudah Bukres betulkan. Tapi kalau semuanya ditulis lebih bagus. Sidang kedua menghasilkan yang pertama yaitu membentuk 12 kementerian. Kemudian yang kedua membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Kemudian yang ketiga, anak-anak, yang ketiga akan dibentuk Tentara Indonesia. Kemudian sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan, ya, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Ya, itu. Jadi setiap poin ini nilainya 10. Misalnya tadi, ya, di sini 1 Maret 45 betul, ini nilai 10. 7
Agustus 1945 untuk PPKI 10. Di sini juga nilai 10, yang kedua, yang ketiga juga 10. Jumlahnya 10 dikali 10 berarti 100. Seandainya ini hanya betul 1, berarti Bu Kris hitung 4. Harusnya dihitung 3,5 ya. 3,3. Nanti Bu Kris hitung 4 ya. Itu 2, Bu Kris hitung 7 ya. Jadi itulah nilai yang mungkin sudah ada di LMS kalian. Baik anak-anak, kita yang kedua sebetulnya adalah review. Ibu hanya mengulang saja, yaitu kemarin tentang penetapan ya, rumus Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Pancasila sebagai dasar negara. Jadi penetapannya kapan? Penetapannya tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pertama PKI, dia persiapan kemerdekaan Indonesia. Itu dalam undang-undang dasarnya ya, di alinea keempat, nah tercantum rumusan Pancasila. Yang sila pertama yang diambil dari Piagam Jakarta itu diubah atas hasil kesepakatan bersama karena demi persatuan dan kesatuan, yaitu pada sila pertama yang seharusnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat itu dihilangkan dengan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya anak-anak? Baik, kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu topik kita, topik yang ketiga, ya, masih dalam satu bab, ya, yaitu yang bab pertama, yang ketiga, atau yang C. Semangat pendiri negara dalam merumuskan dasar dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 2 tema, yaitu yang pertama nilai semangat pendiri negara, dan yang kedua komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat pendiri negara, ya, kita akan belajar nilai semangat pendiri negara. Ya, jadi proses perumusan Pancasila itu tidak lepas dari perjuangan para pendiri bangsa untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Mereka memiliki semangat kebangsaan dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Itu mengandung arti tekad dan dengan hati menggapai keinginan itu. Jadi semangat mengandung arti tekad atau dorongan hati yang kuat. Jadi para pendiri negara ini merupakan contoh yang sangat baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Perubahan apa? Perubahan dari negara terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Semangat kebangsaan yang dimiliki para pendiri negara itu disebut juga nasionalisme dan patriotisme. Merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan ternyata semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air itu dikenal dengan nama nasionalisme atau patriotisme.
patriotismenya, nasionalisme dan patriotisme itu agak beda, tapi tipis bedanya. Tapi sekarang pada masa sekarang ini dianggap sama. Masa perjuangan dulu beda, ya, ada perbedaan sedikit. Ternyata nasionalisme ini mempunyai arti sempit dan arti luas. Arti sempit itu sering disebut nasionalisme negatif. Loh, kok negatif? Berarti jelek? Iya, ada keburukannya. Nah, semangat nasionalisme negatif ini sering disebut Calvinisme. Apa itu Calvinisme atau nasionalisme negatif? Yaitu cinta bangsa dan tanah air yang sangat tinggi atau sangat berlebihan. Sangat berlebihan. Jadi semua itu hanya untuk bangsa dan negaranya sendiri. Sampai ya kebutuhan orang atau keluarga itu dikesampingkan. Yang penting untuk negara, yang penting untuk bangsa. Jadi dan bangsanya sendiri, bukan bangsa lain, bangsanya sendiri. Nah, mereka memandang bangsa lain itu lebih rendah daripada bangsanya. Semangat nasionalisme negatif ini pernah dipraktikkan oleh negara Jerman pada masa Hitler, yaitu pada sebelum Perang Dunia Kedua, sampai dengan Perang Dunia Kedua berakhir. Tetapi karena Hitler dalam Perang Dunia Kedua tahun 1939 itu bunuh diri akhirnya karena dia kalah, negaranya kalah. Ya. Dan itu memang diterapkan oleh Hitler terhadap masyarakatnya. Saat itu kan Hitler menjadi pemimpin Jerman. Jadi siapa yang tidak cinta negara itu malah justru akan dibunuh. Yang tidak cinta negaranya, yang tidak cinta bangsanya, mereka akan dibunuh. Karena apa? Karena Hitler ini mencari rakyat yang mau berkorban untuk bangsa dan negaranya, ya, demi bisa menguasai bangsa lain. Ya, itulah yang disebut nasionalisme negatif atau Calvinisme. Kemudian ada nasionalisme dalam arti luas, ini nasionalisme positif, ini yang dijalankan oleh Indonesia, yaitu cinta bangsa dan tanah air yang tinggi dan menghormati kedaulatan bangsa lain. Kita menghormati kedaulatan bangsa lain, kekuasaan bangsa lain. Tidak akan ikut campur tangan terhadap bangsa lain. Seperti nasionalisme. Faktor yang membentuk nasionalisme, ya, masyarakat itu mempunyai semangat nasionalisme, itu terbentuk dari faktor objektif. Ya, faktor objektif, yaitu dari bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. Ini terbentuk dari keberagaman. Ya, terbentuk dari keberagaman karena kita beragam, berbeda-beda, kita bisa bersatu untuk mencintai tanah air supaya tanah air kita tetap utuh, tetap merdeka. Ya. Sedangkan faktor subjektif, ya, itu meliputi cita-cita, semangat, ya, kemudian semangat, kemudian timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Nah, inilah faktor pembentuk nasionalisme. Kemudian tadi Bu Kris katakan nasionalisme dan patriotisme itu ada yang mengatakan sama, tetapi ada yang mengatakan berbeda. Bedanya tipis. Kalau patriotisme itu kerelaan mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara. Ya, ini terutama terjadi pada masa
awal kemerdekaan, ya sebelum kemerdekaan dan awal kemerdekaan bangsa Indonesia, terutama awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya disebut jiwa dan semangat 45. Nah, apa saja hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45? Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, mengesampingkan kepentingan pribadi. Ya. Jadi misalnya kalau kamu mencintai tanah airmu, ya, mencintai tanah airmu, bangsa dan negaramu, sekarang kamu harus berjuang. Berjuangmu apa? Berjuangmu itu sekarang hanya belajar. Belajar supaya pintar, ya, supaya kalian memahami, supaya besok kalian bisa sukses. Nah, kalau kalian sukses, itu yang bangga siapa? Yang bangga negaramu. Karena faktor bangsa lain yang mau merebut negara kita berusaha untuk melawannya. Kita tidak akan diam, ya. Boh raiso mikir aku, tidak seperti itu. Kita harus berpikir bagaimana kita harus bisa mengusir orang-orang yang ingin menguasai bangsa kita, yang ingin merusak bangsa dan negara kita. Itu dengan akal dan pikiran kita. Kita harus mendahulukan tanah air. Kita harus mendahulukan bangsa kita. Nah, itu perjuangan kalian adalah belajar. Nah, kalau ibu sebagai guru, itu ibu punya tugas mengajar. Jadi ibu lebih mementingkan mengajar daripada kepentingan pribadi. Ya, mengajar supaya memintarkan kalian sebagai siswa, ya, supaya bisa membangun bangsa dan negara. Kita ikut ambil bagian dalam pembangunan negara kita. Kemudian kita harus punya jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jadi ada rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara. Misalnya, langsung saja, ya, kalian di rumah saja sudah disediakan tempat sampah. Kalau membuang sampah itu pada tempatnya diambil, tidak kemudian membuang, habis minum es plastiknya dibuang sembarangan. Habis makan pisang kulitnya dibuang di jalan, sehingga kadang ada orang keinjak terpeleset. Nah, itu namanya tidak ada rasa solidaritas. Seperti kita berjalan di taman, ya, di taman. Di situ sudah disediakan tempat cuci tangan, disediakan tempat sampah, ya. Tapi masih saja, ya, banyak botol kosong, banyak plastik kosong habis minum, banyak sampah lainnya yang tercecer di situ. Walaupun di situ sudah ada petugas, tapi kita menghargai mereka juga. Berapa beratnya sih membuang sampah? Dan kita buang. Kita belajar untuk itu. Di rumah kalian latihan. Besok kalau kalian tatap muka, kalian juga latihan seperti itu. Papan tulis kotor, ada penghapus. Seberapa sih beratnya kita menghapus? Kemudian ketiga, yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 adalah jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar keturunan, antar bangsa. Jadi kita menghargai. Jadi kita merasa bahwa kita sebagai suku Jawa, suku yang paling top di sendiri, bangsa Indonesia yang paling top sendiri, agama kita yang benar sendiri. Kita semuanya, nah, kita menghargai, ya, menghargai perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama, perbedaan golongan. Nah,
justru merangkul, kita mengingatkan, kita menghargai seperti Presiden kita pada saat pidato di DPR, MPR itu memakai pakaian adat, ya. Itu semua kagum, tetapi ada yang mengolok-olok. Nah, itu rasanya itu sama saja tidak punya toleransi, tidak punya tenggang rasa dengan suku lain. Padahal Bapak Presiden ingin menghargai, ya, kebudayaan suku-suku yang ada di Indonesia. Mari kita contoh Presiden kita. Nah, jadi kita kalau berpakaian, ya, ada suruh pakai pakaian nasional, kita orang Jawa, enggak, aku pakai pakaian Jawa saja, aku enggak mau pakai pakaian Minang, aku enggak mau pakai pakaian Makassar. Enggak, kita justru bisa memakai pakaian Makassar, bisa memakai pakaian Nusa Tenggara Timur atau pakaian Bali, ya, gitu. Kemudian punya jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jadi tanpa pamrih, jadi jiwa ikhlas, tidak punya pamrih, tidak punya kita menolong karena ada sesuatu, ya. Ingin kalau besok apa-apa biar ditolong, enggak, kita harus ikhlas, ya. Yang membelas nanti Tuhan sendiri. Kita berjiwa juga kesatria dan kebesaran jiwa, ya. Kesatria itu artinya benar katakan benar, salah katakan salah. Itu disebut jiwa kesatria. Takut kalau kita memang benar, jangan malu kalau memang kita salah. Kita harus mengakui kesalahan dan kita tidak boleh, ya, terhadap orang yang bersalah pada kita. Itulah hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 4. Nah, kemudian untuk yang kedua itu komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara akan kita pelajari minggu depan, ya, akan kita pelajari minggu depan. Dan nanti setelah itu pada tanggal 6 September kita akan masuk dalam PTS, ya, penilaian semester. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran jarak jauh kita, dan hari ini Bu Kris tidak memberikan tugas supaya kalian bisa fokus dengan tugas-tugas yang lain dan belajar, nyicil belajar, ya, untuk PTS besok. Minggu depan pembahasan soal, kita akan membahas soal ulangan harian pertama. Oke? Ya. Anak yang belum ikut ulangan harian pertama, ya, tolong kalian ikut susulan. Nanti susulannya, kalau susulan berikutnya kalau ada waktu kosong, artinya kalau materi kita sudah habis, kita baru mengadakan ulangan susulan lagi dan juga remedi atau perbaikan. Baik, Ibu akhiri sampai di sini. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap melaksanakan prokes. Terima kasih dan memberkati.